Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kevin Ade Pramudia, NIM 035, kelas A1, Program Studi Arsitektur. Dalam mata kuliah teori dan metode perancangan arsitektur 1 yang diampu oleh dosen Ibu Made Anggita Wahyudi Linggasani STMT, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu proporsi dan skala. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa itu proporsi dan skala. Proporsi lebih merujuk kepada keharmonisan antara hubungan dari suatu bagian dengan bagian yang lain atau juga dengan bagian dari keseluruhan. Skala lebih merujuk kepada suatu ukuran dengan suatu standar atau ukuran yang lain. Di sini kita lanjut ke jenis-jenis proporsi. Yang pertama, proporsi material. Yang kedua, proporsi struktural. Yang ketiga, proporsi pabrikan. Sistem proporsi. Sistem proporsi adalah perbandingan karakteristik dan suatu kualitas permanen yang disalurkan dari satu perbandingan terhadap perbandingan yang lain. Berikut merupakan teori-teori dari proporsi. Yang pertama yaitu penambang emas atau golden section, merupakan sebagai perbandingan dua buah penampang garis atau dua buah dimensi suatu sebuah bidang di mana bagian yang lebih kecil dari keduanya berbanding dengan yang dimensinya lebih besar, dan bagian yang lebih besar berbanding dengan jumlah dari keduanya. Seperti itu. Yang kedua yaitu susunan klasik atau tatanan-tatanan klasik. Tatanan ini dipresentasikan ke dalam elemen mereka melalui sebuah ekspresi keindahan dan suatu keharmonisan yang sempurna. Yang ketiga, teori Renaissance. Kemudian kita lanjut ke modulor. Menurut Le Corbusier, modulor tidak hanya merupakan serangkaian angka dengan sebuah harmoni dasar, tetapi dapat juga diartikan sebagai suatu sistem pengukuran yang dapat mengatur panjang lebar, permukaan, dan suatu volume, dan dapat mempertahankan skala manusia di semua tempat. Selanjutnya, Ken. Menurut arsitektur Jepang, Ken merupakan sebuah unit pengukuran konstruksi bangunan. Di sini sudah ada contoh-contoh gambarnya. Selanjutnya, antropometri. Pengertian antropometri ini lebih merujuk pada ukuran proporsi dan besaran dari suatu tubuh manusia. Ini contohnya dari sebelah kanan. Kemudian skala. Skala suatu proporsi tetap digunakan untuk menentukan sebuah dimensi dan juga besaran. Kemudian kita lanjut ke jenis dari proporsi. Yang pertama, aritmetis. C min B per B min A sama dengan C per C. Misalkan 1, 2, 3. Yang kedua, geometris. C min B per B min A sama dengan C per B. Misalkan 1, 2, dan 4. Harmonis. C min B per B min A sama dengan C per A. Misalkan 2, 3, dan 6. Kemudian kita lanjut ke materi skala. Skala lebih merujuk kepada bagaimana cara kita memahami dan menilai ukuran suatu hal kaitannya dengan yang lain. Di sini dijelaskan jenis-jenis dari skala. Di antaranya yaitu yang pertama skala mekanis. Ukuran atau sebuah proporsi merupakan sesuatu yang relatif terhadap suatu standar pengukuran yang telah dikenal. Itu merupakan skala mekanis. Yang kedua, skala visual.
Skala visual, ukuran atau sebuah proporsi dari suatu elemen yang tampak dan memiliki suatu kaitan terhadap elemen yang sudah diketahui ukurannya, itu bisa disebut dengan skala visual. Skala manusia. Dalam sebuah arsitektur skala manusia lebih mendasar kepada bentuk dan proporsi dari sesosok tubuh manusia. Seperti ini contohnya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga semua apa yang telah saya presentasikan hari ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Saya tutup presentasi saya dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.